Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap tetap baik, tetap sehat, dan tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap menggunakan masker jika keluar rumah dan keluar rumah seperlunya saja. Baik, pada kesempatan kali ini bersama Ibu kita akan sama-sama belajar materi yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi suhu dan perubahannya, Ibu harapkan kalian menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pulpen, pensil, dan sebagainya. Baik, kita mulai saja materi kita pada hari ini. Untuk suhu dan perubahannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mengetahui pengertian suhu, apa itu konsep suhu, kemudian mengetahui tentang alat ukur suhu, konsep pemuaian, dan sebagainya. Oke, baik, konsep suhu. Di sini tertulis suhu tidak sama dengan panas. Nah, apakah benar suhu tidak sama dengan panas? Nah, panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Nah, suhu rendah berarti tingkat energi panas benda sama dengan rendah. Nah, jika suhunya tinggi, maka tingkat energi panas benda sama dengan tinggi. Nah, tadi dikatakan suhu tidak sama dengan panas. Nah, mengapa demikian? Ya, karena di sini dikatakan tadi suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Sedangkan panas adalah energi yang mengalir yang suatu ketika akan berpindah. Termometer ini merupakan alat ukur suhu. Nah, bagaimana prinsip kerja dari termometer? Termometer memiliki sifat termometrik cat, yaitu volume cat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Nah, energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, jarak molekul renggang, volume bertambah, dan massa zat tetap. Di bawah ini ada contoh beberapa termometer yang bisa kalian lihat. Mungkin salah satu dari termometer ini pernah kalian gunakan, misalnya pada saat suhu badan kalian tinggi atau dalam keadaan demam. Dan ada juga di situ jenis termometer untuk mengukur zat, termometer ruangan. Untuk berikutnya, zat cair pengisi termometer ini ada dua, yaitu bisa berupa air raksa atau merkuri dan bisa berupa alkohol. Nah, jika termometer menggunakan zat cair pengisi air raksa, yang pertama keuntungannya tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Kemudian yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar. Karena titik beku sama dengan minus 40 derajat Celcius dan titik didih 36 derajat Celcius. Nah, volume air raksa berubah secara teratur. Kemudian ketika zat cair pengisi termometer menggunakan alkohol, keuntungannya harganya murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah seperti titik beku alkohol minus 130 derajat Celcius. Sudah beku, kita bisa menggigil dingin dan beku kalau kita berada di suhu yang minus itu. Tetapi ketika menggunakan alkohol ini mengalami kerugian. Sama apa kerugiannya?
Celcius dibandingkan air aksa. Kemudian alkohol tidak berwarna, jadi perlu pewarna agar dapat dilihat ya. Kemudian di sini kalian bisa melihat dua gambar, ada alkohol termometer dan merkuri termometer. Itu artinya cair pengisinya berbeda. Itu bisa lihat pada suhu 100 derajat Celcius ketika menggunakan termometer yang sudah mencapai, ketika menggunakan alkohol ya, menggunakan merkuri masih berada di tengah. Zat cair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Lebih mudah, lebih gampang, dan mudah didapat. Alasannya karena air memiliki sifat anomali atau sifat yang tidak normal. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan, berkurang. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya seperti apa sih sifat anomali air? Di sini ada grafik volume dengan suhu air ya. Di situ bisa kita lihat ketika suhu 4 derajat maka volumenya tuh turun ya, turun. Lebih dari 4 maka akan naik lagi. Jadi salah satu akibat anomali air atau akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan ini yang patut kita syukuri. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya saja, jadi tidak semuanya membeku, sedangkan bagian dalam tidak membeku, sehingga ikan dan biotanya tetap bertahan di musim dingin. Jadi di sini makhluk hidup ya seperti ikan itu yang merupakan sumber daya alam yang berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lain, terutama manusia, tidak ikut mati karena ada sifat anomali air tadi. Inilah kekuasaan Tuhan yang patut kita syukuri ya. Untuk bahasannya selanjutnya yaitu tentang skala termometer. Di bangku sekolah dasar kalian telah mempelajari tentang skala termometer yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di sini kita bisa melihat perbedaan titik tetap atas dan titik tetap bawah pada 4 skala termometer. Untuk Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat. Kemudian Fahrenheit 212 derajat. Reaumur 80, Kelvin 373. Sedangkan titik tetap bawah untuk Celcius 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, Reaumur 0 derajat, dan Kelvin 273 derajat. Dasar penetapan batas atas yaitu suhu di mana air mendidih. Dasar penetapan batas bawah suhu di mana air membeku. Penetapan angka bersifat arbitrary atau sesuai kehendak penemunya. Termometer skala termometer ya. Termometer Celcius dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair yaitu 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100 ya. Untuk termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 80 derajat Reaumur. Di sini mengalami perbedaannya dengan Celcius. Kemudian titik tetap bawah menggunakan es yang mencair yaitu 0 derajat Celcius. Ini sama dengan 0 derajat Reaumur ini sama dengan titik tetap bawah pada termometer Celcius. Perbandingan skalanya 80. Untuk selanjutnya termometer Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1936. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 212 derajat. Titik tetap bawah menggunakan es mencair yaitu 0 derajat. Perbandingan skalanya
konsep konversi skala suhu di sini bisa dilihat rumusnya TA titik atas dikurang TB titik tekan bawah dibagi TX yang skala yang diketahui dikurang TB titik tekan bawah sama dengan TA titik atas dikurang TB titik tekan bawah dibagi TY skala yang ditanya kurang TB titik tetap atas. Ini ada soal ya, ada 5 soal, silakan kalian coba untuk mengerti. Dan ibu rasa untuk mengkonversi suhu ini bukan hal yang sulit karena di SD kalian juga sudah mempelajarinya. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya, suhu tubuh dan kesehatan. Nah, seorang dikatakan demam ketika suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius. Nah, saat sekarang masa COVID ya, kita ketika diukur suhu tubuhnya, maka ketika suhu tubuh kita tuh di atas 30 derajat dan kita dikatakan demam, maka kita perlu dicurigai atau di rapid test ya, siapa tahu terdapat virus corona. Nah, kemudian disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Nah, peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri yang bisa merugikan tubuh. Nah, itulah dikatakan demam ketika suhu tubuh kita di atas 37 derajat Celcius. Nah, apa yang harus dilakukan ketika demam? Ketika ia bertanya pada dokter ya. Nah, demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Makanya air putih dan mengkonsumsi buah obat mengandung cairan tubuh yang diperlukan. Gitu ya, kalian tipsnya hindari memakai selimut tebal sebab hal tersebut justru akan menghambat proses pelepasan panas dari tubuh. Nah, nanti di sini kita jangan menggunakan selimut yang tebal-tebal, kemudian beristirahatlah. Nah, pemuaian akibat suhu, pemuaian dan penyusutan. Penyusut ya. Pemuaian itu artinya bertambahnya ukuran baik panjang, luas atau volume rendah, sedangkan penyusutan berkurangnya ukuran panjang, luas atau volume rendah. Ini ada rumus ya, L sama dengan LO ditambah LO dikali alpha dikali dari AT. Apa sih L? L adalah panjang rendah akibat pemuaian, sedangkan LO panjang rendah mengulang. Sedangkan alpha adalah koefisien yang rendah. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu perubahan suhu terakhir di pada suhu yang rendah. Oke, kemudian di sini ada tuh ya, ketika seperti zat dingin, hot, ketika hot seperti apa dia bisa menyala ya. Pertambangan panjang pada rendah padat yang menyebabkan getaran partikel zat padat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Jadi di sini jarak partikelnya yang menjauh, jadi bukan partikelnya yang membesar. Seperti itu. Nah, konsep pemuaian di kehidupan, contohnya di sini pada celah rel kereta api akan memberi ruang untuk pemuaian sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Nah, di sini pembengkokan rel kereta api ya karena pemuaian. Nah, ataupun misalnya pada jembatan, bisa kalian lihat lantai-lantai pada jembatan kayu itu tidak dipasang secara rapat. Nah, ini kan ada celahnya. Itu tujuannya apa? Supaya ketika panas papan-papan itu tidak melengkung karena mengalami pemuaian. Bisa juga misalnya pemasangan tali listrik, kabel listrik. Nah, itu bisa kalian lihat melentur ya, dipasang kendor supaya ketika pemuaian ya tidak mengalami putus. Nah, seperti itu. Atau pemasangan kaca jendela, kayu-kayunya kan pernah kita dapati pintu-pintu itu kadang susah dibuka. Nah, itu berarti kayu itu partikel-partikel zat padat di dalam kayu itu sudah mengalami bergerak menjauh, sehingga mengalami pemuaian. Nah, itu saja tadi materi tentang suhu dan pemuaian perubahannya. Nah, ini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Setelah ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam IPA.